Yang kedua, wal banin, bahwa nurani kita tetap hanya membela terhadap keturunan, membela kepada anak, mencintai keluarga, anak, cucu, cici, dan seterusnya. Dan itu memang nurani. Maka andai kata sisi bagaimana tarbiyatul aulad, kewajiban ayah dan ibu dalam memanage dan mendidik anaknya salah, maka itu akan terjebak kepada rasa sayang dan cinta yang berlebihan dan keluar daripada real yang diinginkan. Bagaimana cara mengelolanya? Yang ketiga adalah segenap apa saja fasilitas wal manawiril muqammara, fasilitas hidup yang berbentuk materi, mulai daripada kita membutuhkan adanya simpanan emas, perak, punya kenderaan yang terus bisa mengejar dengan segala mode dan juga model yang terus berkembang. Kita membutuhkan kepada kenderaan, membutuhkan kepada tempat, membutuhkan rumah, membutuhkan kebun, membutuhkan segenap fasilitas apa saja, sampai yang kecil-kecil dan juga sampai kepada yang hal-hal yang kadang-kadang itu tidak menjadi daruri, tetapi itu adalah merasa dibutuhkan. Dan itu juga fasilitas-fasilitas itu semuanya dalam kita ingin mendapatkannya, andai kata juga salah dalam cara memperolehnya, bagaimana untuk bisa legal mendapatkannya, juga harus memperhatikan dengan segenap keadaan alam yang ada. Dan itu juga akan tergiring kita untuk melupakan tentang nikmat yang tiga ini, sehingga lupa pada nikmat agung yang Allah sediakan. Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengingatkan kepada kita. Apa sabda beliau? Wallah, Rasul bersumpah demi Allah, mad dunya fil akhirah illa masal yaj'alu ahadukum al-isba'ahu hazihi fil yam wal yandur bima narjim. Demi Allah, perbandingan nikmat dunia dan nikmat akhirat yang Allah sediakan kepada mukmin-mukmin kita semuanya ini adalah perumpamaan. Andai kata anak-anak jari kita ini kita masukkan dalam air, kemudian kita angkat kembali tangan itu, lihatlah betapa banyak air itu yang tersangkut di tanganmu, dan betapa banyak yang masih tersisa tinggal di dalam tempat airnya itu, termasuk di laut, di sungai, dan di mana saja. Itu perbandingan. Dunia ini yang mati-matian kita kejar, yang siap kita kadang-kadang untuk melanggar segala kode etik agama yang telah ditetapkan, hanya mengejar sedikit air yang tersangkut di ujung anak-anak jari kita. Padahal lautan air yang masih tersimpan Allah sediakan nanti di yaumil kiamat lupa, kabur, dan tidak begitu menjadi sebuah ambisi dan semangat yang membuat lupa, kabur, dan segala macam. Itulah tiga pintu yang kita sebutkan tadi. Masyarakat muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, agar kita bisa untuk waspada terhadap gejolak tiga pintu tersebut, dan jangan kita lupa diri. Dan itu tidak boleh dihabiskan nafsu, dan itu adalah makna yang akan menimbulkan semangat kita untuk hidup ini. Apa kata Rasul? Di mana Rasul memasang ada 6 perkara, yang dengan 6 perkara inilah bila umatku ini, kita semuanya mampu memberi jaminan kepada Rasulullah,
mampu kita untuk persembahkan kepada Rasulullah sebagai komitmen hidup. Admil lakumul jannah, kata Rasul. Aku jamin kalian akan mendapatkan surga Allah. Kita semuanya ingin berangkat dan pulang ke surga Allah. Nikmat Allah yang diumpamakan sisa air yang ada sisa untuk mengembalikan apa di ujung tangan kita, itu untuk kita yang Allah sediakan di akhirat. Dan kita semuanya ingin yang demikian itu. Kalau itu mau, nikmat besar Allah dari dunia sudah terarah, akhirat akan mendapat kenyataan nikmat. Di sana jangan bayangkan, oh kalau enggak surga, ada neraka, ada tempat lain. Enggak ada tempat lain. Kalau bukan neraka ya surga. Dan kita enggak ada yang ingin kembali ke neraka Allah, tapi kita ingin mendapatkan surga Allah. Kalau surga Allah kita rindukan, Rasul masang adat. Amin, berikan jaminan kepada kita. Andai kata kalian bisa memberikan jaminanku dengan 6 perkara, kata Rasul, admil lakumul jannah, aku jamin kalian akan bisa mendapatkan surga Allah. Bukan surga Rasul, tapi Rasul kita, Rasul yang kita cintai, Rasul yang kita yakini, dan Rasul yang hari ini segala apa saja peninggalannya mutlak benar dalam iman kita. Tapi peninggalan analisis apapun yang dikembangkan oleh hasil karya dan otak manusia tak pernah itu menjamin untuk kebenaran. Tapi itu sangat-sangat besar potensi untuk terjadi kekeliruan. Oleh kerana demikian, jangan banggakan dari apa saja hasil otak. Salah-salah kita menjadi orang yang penyembah otak. Masyarakat muslimin, apa yang perkara yang diingatkan oleh Rasul? Yang pertama, asdiqu idza hadastu. Yang kedua, wa'afu idza wa'adtu. Yang ketiga,